Ada yang bilang kalau pakai SAPP itu bisa membuat bakso jadi keras. Nah, apakah hal ini benar? Pertama-tama kita perlu membahas dulu bahwa SAPP itu apa. SAPP sendiri itu singkatan dari sodium acid pyrophosphate. Saya ulangi, SAPP itu singkatan sodium acid pyrophosphate. Yang penting, kata kunci yang penting yang perlu Anda ingat adalah pyrofosfatnya, di mana ini berarti dia adalah fosfat, jadi bahannya fosfat, tapi yang jenisnya pyro. Nah, kalau Anda sudah familiar dengan apa yang sering saya sampaikan dan sudah familiar dengan channel HM Prasaja, Anda tentu tahu jenis fosfat itu kan ada 4 macam, monofosfat, difosfat, trifolifosfat, dan polifosfat. Nah, pyrofosfat sendiri itu adalah jenis yang kedua, termasuk yang difosfat. Nah, kalau Anda sudah tahu pyrofosfat apa, terus yang kedua yang perlu Anda perhatikan bahwa fungsi dari fosfat apa? Fungsi dari fosfat sendiri adalah mengaktifkan protein supaya hasil bakso kita lebih bagus. Kalau sudah seperti ini, lantas apakah pakai SAPP ini benar-benar bisa mengenyalkan dan membuat keras bakso kita ya? Kalau kita bahas tentang bakso keras itu dihasilkan dari protein-protein yang saling terikat atau istilah resminya adalah cross-link, sehingga dia membentuk jaringan padat. Ketika kita gigit itu bunyinya kerak. Nah, kata kuncinya adalah cross-linknya. Kalau Anda mungkin lebih mudah, analoginya Anda punya sapu lidi lah. Satu sapu lidi kalau dipatahkan kan bunyinya cuma klek. Tapi kalau Anda punya banyak sapu lidi, Anda patahkan bersama-sama, itu setelah diikat, bunyinya kan pasti krek. Nah, bakso pun sama. Protein yang saling tercross-link tadi, itu dia yang akan membuat sensasi kerasnya. Kalau sudah seperti itu, kita kembali nih, pyrofosfat SAPP tadi, fungsinya apa? Mengaktifkan protein, sehingga kalau dibilang ini bisa merenyahkan bakso, jawabannya adalah iya dan tidak. Kenapa? Ini, satu sisi kalau kita ngomong iya, bakso sendiri pada dasarnya kalau kita bikin yang resepnya premium, misalkan nih, daging 1 kilo, tepungnya 1 ons. Seharusnya kalau cara pembikinannya tepat, proses rebutnya tepat, itu otomatis akan keras sendiri. Sehingga ketika kita pakai resep premium yang mahal dan kita pakai SAPP, bener hasilnya memang keras. Masalahnya, bagaimana kalau ternyata resep kita nggak seperti itu? Misalkan kita nggak pakai daging sapi murni, atau mungkin kita pakai daging sapi yang grade kedua, atau bahkan kita mix dengan daging ayam, apakah masih bisa keras kalau cuma mengandalkan SAPP? Jawabannya akan susah, karena kuncinya kan satu. Keras itu butuh protein yang saling terikat dengan satu dengan yang lain. Sementara kalau kita sudah ngomong grade dagingnya lebih jelek, pakai daging ayam, komposisi protein dan amino acid di dalamnya itu pasti berbeda. Apalagi kalau kita ternyata takaran tepungnya bukan 1 kilo 1 ons, misalkan 1 kilo 250 gram. Itu pasti akan lebih susah, sehingga ketika kita pakai SAPP, hasilnya akan mirip antara kita pakai pengenyal berjenis fosfat yang lain seperti STPP atau blend fosfat seperti Wendapos dan bahkan Fosmik. Nah, kenapa? Karena kandungan dari fosfat fungsinya cuma mengaktifkan protein. Tinggal keunggulannya kalau ini kita mau bandingin nih STPP sama SAPP, memang cara kerjanya lebih cepat SAPP sehingga secara hasil kemungkinan lebih bagus dari STPP ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan blend fosfat seperti Fosmik, Wendapos, hasilnya pasti akan kalah. Kenapa? Karena blend fosfat seperti Wendapos tadi, itu dia terdiri dari berbagai jenis fosfat. Salah satunya juga ada pyrofosfatnya, SAPP-nya tadi. Digabungin semua fosfat, diambil yang terbaik sehingga hasilnya seharusnya lebih bagus. Nah, kembali kalau sudah seperti ini, ketika resep kita bukannya benar-benar premium, grade daging kita kurang bagus, terus tepungnya sedikit kebanyakan, biasanya pakai SAPP atau cuma mengandalkan blend fosfat seperti Wendapos akan cukup susah mendapatkan bakso yang keras. Lalu gimana nih solusinya? Tenang, karena kata kuncinya bakso keras itu dihasilkan dari protein yang cross-link, terikat satu dengan yang lain, maka solusi yang pertama adalah Anda boleh pakai pengenyalannya seperti SAPP, STPP. Kalau yang terbaik tentu blend fosfat seperti Wendapos Anda pakai. Ketika semua proteinnya sudah aktif, sudah banyak yang lebih aktif, kita mengikatnya, kita meng-cross-linkkannya itu dengan bahan yang namanya WBS 500. Ini terbuat dari enzim, fungsinya dia cuma mengikat satu protein dengan yang lain supaya hasilnya itu bisa keras. Jadi kalau kita cuma mengandalkan fosfat, biasanya tidak bisa keras kecuali resepnya benar-benar premium, grade dagingnya benar-benar bagus. Itu masih bisa. Tapi kalau Anda sudah
aduh kalau pakai yang premium itu terlalu mahal, butuh cost efisien, lebih murah, jawabannya akan susah mengandalkan fosfat saja. Sehingga Anda perlu menambahkan bahan seperti WBS 500 tadi supaya tercrosslink satu dengan yang lain sehingga hasilnya lebih bagus.